النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa bertemu kembali sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat terus. Ya, walaupun namanya manusia itu ya ada sehat, ada sakit. Yang saya maksud mudah-mudahan sehat terus itu walaupun sakit tetap sehat. Ya, walaupun sakit tetap sehat. Karena ada orang-orang yang sehat tapi sakit. Sudah nggak usah dijelaskan, paham sendiri ya. Ya, orang-orang yang sehat tapi sakit. Ada orang-orang yang sakit tapi sehat. Nah, yang paling enak sudah sehat ternyata sehat. Insya Allah kita termasuk yang itu. Amin Allahumma amin. Udah sehat tapi juga sehat. Contoh nih, orang yang sehat tapi sakit. Contoh ya, orang sehat tapi sakit. Hidupnya ngeluh terus. Biasanya orang kalau ngeluh itu tanda enak atau enggak enak? Enggak enak. Berarti ada sesuatu yang tidak enak yang dikeluhkan. Betul ya? Contoh, pernah kepalanya pusing? Pernah. Pernah enggak pusing tidak ngeluh? Pusing enggak ngeluh? Pernah enggak? Enggak. Tetap ngeluh. Kalau ngeluhnya itu cuman sekali dua kali, namanya pemberitahuan. Ya Allah, sakit banget kepala ini. Wajar. Itu namanya pemberitahuan. Biar ya mungkin kalau suami yang ngomong biar istrinya paham. Loro iki loro. Tolong dipijeti. Namanya ngalem. Yang namanya ngalem. Kalau yang sakit itu istri, kepalanya sakit gitu ya, teriak, sakit banget kepala ini, ngomong ke suami, ya maksudnya manja. Pergi ke dokter, ngomong, kepala ini sakit banget bu atau pak dokter. Itu namanya menjelaskan kondisi tingkat sakit. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Tapi kalau setiap 5 menit, sakit kepala, sakit kepala. Update apa status ya? Kepala sakit. Share grup WhatsApp. Kepala sakit. Ini namanya bukan sakit kepala, tapi sakit. Yang sakit kepalanya atau jiwanya? Jiwanya. Jiwanya lagi sakit. Karena berulang kali mengucapkan kata sakit kepala, sakit kepala, sakit kepala, itu tidak menyembuhkan sakit kepala, justru membuat semakin sakit. Ya, membuat semakin sakit. Nah, pada malam hari ini, judul pengajiannya adalah menghapus aura negatif. Wih, judulnya toh. Judul kan harus keren ya. Menghapus aura negatif. Judulnya begitu. Kenapa? Karena sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita semua keindahan. Allah kasihkan ke kita semuanya. Makanya saya tuh ya bayang surga itu nanti seperti apa ya bingung saya.
Wong dunia ini indahnya seperti ini. Cari manusia yang ganteng tuh turah-turah ya. Masya Allah, Habib Novel gantengnya kan, Masya Allah ya. Ya Habib Muhammad gantengnya, Kiai Fulan gantengnya, Gus Fulan gantengnya, artis itu gantengnya. Ada enggak yang ngomong begitu? Ada, banyak ya. Nah bayangkan nanti kemudian itu yang ngomong begitu ketemu kita di surga. Di surga ini modus penyamaran, ini elek ini, jelek. Begitu masuk surga, ganteng pol. Nah terus saya suruh bayangkan nanti wanita di surga jadi cantiknya lebih dari bidadari. Itu ayune kayak apa? Cantiknya seperti apa? Ini baru namanya wajah ya, wajah. Kemudian keindahan yang ada di bumi ini yang indahnya luar biasa, itu nggak bisa dibandingkan dengan keindahan yang ada di surga. Padahal sekarang di bumi ini indahnya luar biasa. Allah pengen ngasih kita keindahan, lebih indah lagi, lebih indah lagi, sampai nanti bertemu dengan Allah yang maha indah. Caranya bagaimana? Akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 40 menit. Insya Allah. Ya, dalam waktu kurang lebih 40 menit. Cara menggapai keindahan dengan menghapus aura negatif. Satu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Simple, sederhana. Itu ciri-ciri sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kalau ngomong itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya simple, sederhana kalimatnya, tapi mencakup makna yang luar biasa. Singkat padat. Ya, singkat padat. Itu arti dari jawami'ul kalim. Singkat padat, mencakup banyak sekali ilmu. Rasul menyatakan SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Jadi enggak diputus dengan kalimat man kana yu'minu billah, enggak. Barang siapa beriman kepada Allah, sebetulnya cukup ya. Cukup toh? Siapa beriman kepada Allah, titik. Sebetulnya cukup. Tapi Nabi Muhammad SAW nambahin man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, iman sama akhirat, iman sama surga, iman sama neraka. Siapa iman sama semua itu artinya kamu percaya sama Allah, kamu percaya itu ada surga, ada bidadari, percaya. Kamu percaya itu ada neraka dengan malaikat-malaikat yang siap menyiksa, kamu percaya. Kalau kamu pengen diberi oleh Allah surga, dijauhkan dari neraka, syarat utamanya lakukan hal ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Falyaqul khairan au liyasmut. Bukan au yasmut. Au liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia sungguh-sungguh, ya, hendaknya dia ditekan betul. Hendaknya dia ngomong yang baik. Falyaqul khairan. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ini kan super keterlaluan ya. Ngomong apa kok angel gitu loh. Kalau nggak bisa, auliyasmut, diam. Jadi pilihannya ada berapa? 2. Yang pertama bicara baik, yang kedua diam. Nah tadi yang saya contohkan yang sakit kepala tadi itu bicaranya baik atau nggak baik? Mumet sirah, ngeluh, utang akeh, bojo galak. Ada enggak yang begitu? Duduk di mana ngomongnya begitu, ketemu siapa ngomongnya begitu. Jadi perintah Nabi Muhammad SAW kan dikasih tahu, kalau kamu iman sama Allah, kamu iman sama hari akhir, ngomong yang bagus. Ini maknanya dalam. Maknanya dalam. Iman nggak sama Allah?
Percaya nggak sama Allah? Saya nanya nih, percaya nggak sama Allah? Percaya nggak sama Allah? Percaya sama Allah itu artinya apa? Namanya iman. Artinya percaya sama Allah, kamu percaya rezekimu sudah dijamin sama Allah. Betul? Kamu percaya yang bisa nolong kamu hanya Allah. Betul? Kamu percaya yang bisa menyembuhkan kamu hanya Allah. Betul? Itu diantara makna percaya sama Allah. Kalau kamu percaya rezekimu dijamin sama Allah, kalau kamu percaya yang bisa menyembuhkan kamu hanya Allah, kalau kamu percaya yang bisa membuat hatimu bahagia hanya Allah, falyaqul khairan. Kalau udah percaya begitu, maka ngomong yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, nggak ngomong, ya udah kamu diam. Contohnya nggak punya duit, kamu nggak usah ngomong urip kok kaya ngene, hidup kok seperti ini, cari duit kok susah, sampai kapan saya seperti ini. Ini kalimat baik atau kalimat nggak baik? Nggak baik. Jadi berarti dia percaya nggak sama Allah? Katanya sih percaya, tapi kok ngomong. Bu, Ibu, boleh saya buat contoh? Mohon maaf ya, bermiliar-miliar maaf, karena Ibu saya jadikan contoh yang tidak baik. Bapak-bapak, mau saya jadikan contoh? Boleh saya jadikan contoh? Jazakumullah khairan, sudah berkenan saya jadikan contoh yang baik. Tuh, baru ngomong begini saja, kopi sudah keluar kopi lagi, tambah air mineral. Masya Allah. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Ya, alhamdulillah. Tapi belum tentu jadi rezeki saya ini. Berdasarkan pengalaman hampir tak tersentuh, betul ya? Hampir tak tersentuh. Nah, ada seorang suami jam 7 pagi keluar dari rumah berangkat ke pasar, bawa pisang 1 tundun. Jam 7 malam pulang ke rumah bawa pisang 1 tundun. Artinya laku enggak ini? Enggak. Suami baik atau enggak baik ini? Jam 7 pagi berangkat dari rumah ke pasar, bawa pisang hasil kebun 1 tundun, mau dijual di pasar. Sampai di pasar dikelilingkan ke semua orang, bahkan nunggu orang yang datang dari jam 7 sampai jam 6, pulang sampai rumah jam 7 malam. Pisangnya masih utuh. Suaminya baik atau enggak baik ini? Baik. Ini film ya. Film ya, film. Sampai di rumah istri menyambut, Mas, jam segini kok baru pulang? Kamu sebagai netizen kira-kira gimana? Kolom komentar ini kalau filmnya di YouTube, kolom komentarnya apa ini? Hah? Ucapan yang baik atau yang, kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam saja. Kan begitu ya. Tapi kalau kita jadi netizen kita ini ya, lihat film, ini film loh ya, bukan kisah nyata, film. Suruh ngomentari. Kira-kira wanita yang semacam ini kita akan komentari bagaimana? 1 komentar, kurang ajar, tidak tahu penderitaan suami. Ya sudah, pulang capek-capek, harapannya disambut. Yang ada, ini udah jam segini kok baru pulang, mampir kemana? Masya Allah Pak, sakit nggak Pak? Saya mewakili Anda semua, sakit nggak? Sakit nggak? Ibu-ibu sebagai penonton yang baik melihat wanita yang seperti itu, muak atau nggak muak? Bu, kalau ada film begitu, ibu lihat ada film seperti itu, ada istri model begitu di sebuah sinetron, ibu muak atau nggak muak? Jujur Bu. Mau ngomong muak, kelihatannya kok mirip ya. Gimana? Mau ngomong muak,
kok kelihatannya itu film-film saya banget ya. Film saya banget. Suaminya karena baik ingat pengajian Jumat malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah. Masya Allah, hadir waktu itu. Maksudnya sekarang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa percaya sabar ngadepi istri dapat surga. Itu kan artinya siapa beriman pada Allah dan hari akhir, siapa percaya kalau dia sabar ngadepin istri maka dia akan dapat surga dari Allah SWT. Maka dia minta tolong sama Allah, ya Allah kuatkan hatiku. Diam. Mau ngomong yang baik yang nggak bisa, ngomong kasar yang nggak boleh. Akhirnya diam, diinterogasi lebih lanjut. Bahas ini handphonenya. Mulai ini menyita tanpa izin. Bawa sini handphone. Kenapa? Saya mau lihat isi handphonemu. Masya Allah. Ibu, ini kalau ada sinetron semacam ini, drama model begini, kira-kira ibu lihat perempuan tadi muak atau enggak muak? Semakin banyak senyum di atas. Ya, semakin banyak senyum di atas. Suaminya ini udah capek, nggak disambut macam-macam. Sambutannya, ini jam berapa? Mampir kemana? Bla 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 bla. Udah selesai, suaminya ya santai, masuk ke rumah, taruhkan pisang satu tundun, selonjor. Kemudian suaminya tadi mijeti kakinya sendiri. Masya Allah. Anda sebagai penonton lihat ada suami diperlakukan semacam ini, Anda sebagai pria komentarnya apa? Suami soleh. Masya Allah. Suami soleh, sabarnya luar biasa. Betul. Suami soleh, sabarnya luar biasa. Ini belum di akhirat, belum di akhirat, di dunia saja ya, di dunia baru difilmkan suami yang semacam ini mendapat nilai positif dari penonton. Betul? Istri yang model begitu dapat nilai negatif dari penonton. Betul? Nah, sementara kehidupanmu ini ditonton malaikat. Kapokmu kapan? Jangan kamu kira kamu bukan televisi. Kata kakek saya, kita ini televisi kok nonton televisi, TV kok nonton TV. Sekarang ini semua tindak tanduk kita lagi dilihat oleh malaikat. Untungnya malaikat nggak seperti kita. Coba kalau malaikat itu rajin komentar, remuk gitu, hancur nama kita. Suaminya kemudian ambil air wudhu, ya, nyalakan kompor di dapur, kemudian buat kopi atau teh. Istrinya nyerocos terus, ditanyain gak jawab, tambah gaya wudhu sok suci. Wah, Masya Allah, wedok tenang, wedok. Perempuan betul, ini film loh ya. Film tidak ada dalam kehidupan nyata, nggak ada. Ini film loh ya, film. Sutradaranya by novel. Wah, sutradara film. Sok suci bersembunyi di balik wudhu. Wah, jangan-jangan kamu ke kamar mandi mau menghapuskan jejak-jejak. Macam-macam ngomong. Terus buat kopi, diparani sama istrinya. Ini hati sah. Sabar, iman sama Allah dan hari akhir, kata Nabi, ngomong yang baik atau diam. Ya Rob, saya percaya, sabar ngadepin istri surga, minta surga, modal murah, sabar. Murah atau? Murah, tinggal meneng kok ya, dapat surga. Gitu kok susah. Diam nih suami, surga, ngaduk kopinya. Ya, kemudian kopinya jadi. Dia angkat cangkirnya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat. Istrinya komentar, dasar suami nggak punya perasaan. Istri bicara sibuk nyeruput kopi sendirian. Semakin seru film. Alhamdulillah dapat jalan minum kopi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut boleh? Filmnya belum selesai. Belum, baru mulai. Hasilnya, suami tadi setelah minum kopi duduk, ya istrinya kehabisan energi. Kenapa kehabisan energi? Karena selalu ngomong yang negatif. Akhirnya nafasnya. Pernah ngalami ibu-ibu? Enggak. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang berani bersuara. Alhamdulillah. Enggak ya Bu ya? Enggak. Itu lebih banget, namanya juga film. Ya mirip-mirip gitu ada. Tapi kalau sampai kayak gitu enggak. Nafasnya jadi enggak enak, kesel badannya, mulai kerasa kepalanya cenut-cenut, ya tiba-tiba kok kakinya pegel, ya enggak enak semua. Akhirnya agak jauh dari suami, tapi sender. Terus nanya, dapat duit enggak? Masya Allah. Kehabisan energi masih bisa nanya duit. Ini film loh ya, ingat film. Tidak ada di kehidupannya nyata kecuali yang ada. Dapat duit enggak? Suaminya kemudian ngomong. Nah, ini bisa udah kena wudhu ya kan ya. Kan kalau lagi emosi suruh wudhu. Masih emosi suruh duduk. Betul ya? Dia ikutin nih semua prosedur nabawi. Ya, prosedur nabawi. Diikutin petunjuk Nabi Muhammad SAW. Begitu duduk, tambah nyeruput kopi. Semakin adem, ya, semakin adem. Terus ngomong sama istrinya, Alhamdulillah, hari ini sampai jam ini belum dapat duit, tapi aku dapat kamu. Mau ngamuk, tapi bingung. Aduh, piye ya? Mulai ngerayu, aku dapat kamu. Aku nggak dapat duit, tapi dapat kamu. Apalah artinya kalau aku dapat uang miliaran, pulang ke rumah, tapi kamu sudah dipanggil Tuhan. Cara menasehati yang luar biasa. Sini sayang, I love you full. Masya Allah. Dah, masih punya tepung kan? Maksudnya apa? Punya enggak tepung? Punya. Ya udah, kamu istirahat saja. Bangun. Suaminya mau buat pisang goreng. Istrinya bengok. Sudah enggak punya duit. Masih mau buat pisang goreng. Mau diapakan itu nanti? Siapa yang mau makan? Tenang Dik, bukan mau saya makan. Nah terus, nah kalau dijual sebagai pisang nggak bisa. Siapa tahu malam ini banyak yang nongkrong di sana butuh pisang goreng. Yuk kita goreng, aku lanjutkan perjuangan. Masya Allah, ini soleh banget ini. Ada di sini ada yang model begini ada. Ibu-ibu, kira-kira ada enggak ibu-ibu yang model suami model begini? Tuh. Suara. Ya, suara yang baik. Tidak ada katanya. Masya Allah. Ayo Bu, biar barokah sholat isya jamaah dulu. Wah mau marah lagi, tapi sudah lihat suami model begini kan habis energi juga ya. Habis energi juga. Sholat berjamaah. Nah istrinya agak nggak tega. Itu udah saya siapin makan tuh. Sana dibadok dulu. Wah. Ngomongnya kasar pula ya. Gengsi. Kamu harus paham. Kadang-kadang di film itu perempuan gengsi. Film loh ya, film. Drama. Kehidupan nyata enggak. Kehidupan nyata, Mas, udah aku siapkan makan. Silahkan dimakan dulu. Itu kehidupan nyata. Kalau di film, udah saya siapkan. Sana badok dulu. Wah, gayanya ditinggal gitu. Suaminya makan. Wah, makasih Dik, enak banget, seger. Pas itu pisang goreng digoreng, suaminya keluar. Ini sepenggal kisah dalam film yang baru dibuat. Jam 9 malam lewat tadi. Dan disiarkan secara langsung filmnya. Pembuatannya secara langsung. Sepenggal kisah ini kalau ditampilkan dalam kehidupan nyata, difilmkan, ditonton orang banyak, ini kisahnya nyata live.
tayangan live. Maka kita akan langsung jatuh cinta pada sang suami, dan kita akan awalnya marah kepada sang istri, terakhirnya merasa kasihan. Ya, merasa kasihan. Karena sebetulnya istri ini bukan pengen marah sama suami, tapi lagi tertekan, butuh duit untuk kehidupan. Tapi dia tidak bisa bersikap yang positif, gak bisa bersikap yang baik. Sehingga yang muncul adalah kalimat yang gak enak, sikap yang gak enak, yang akhirnya semua itu seperti bola pingpong yang kalau dilempar ke tembok akan kembali kena pada dirinya sendiri. Semua ucapan kita yang gak enak, semua perbuatan kita yang gak baik, itu akan kembali pada diri kita sendiri. Itu yang namanya aura negatif. Tapi kata Allah Ta'ala, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jadi ketika suami tadi dicaci, dimaki, dia sabar, dia yang akan dapat surga. Dia sabar, dia akan dicintai Allah Ta'ala. Dampaknya apa? Begitu dia dapat surga, dia dicintai Allah. Begitu cinta Allah datang pada seorang hamba, maka yang di sekitar hamba itu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang negatif tersingkirkan. Tapi yang terjadi dalam praktek nyata, suami pulang, ini film berikutnya ya. Suami pulang jam 7 malam, bawa pisang dari subuh dibawa nggak laku. Istri tanya dengan teriak, jam segini kok baru pulang? Itu pisang langsung dilempar, silahkan kamu makan. Oh ya, langsung motor starter lagi, pindah ke rumah tetangga. Nongkrong di sana. Keluar kalimat yang nggak baik, keluar sikap yang nggak baik, negatif, ya, menghasilkan yang negatif, akhirnya menebar negatif, akhirnya hidupnya berantakan. Habib kenapa ngomong seperti ini? Karena kebanyakan WA yang masuk ke saya isinya orang semua minta doa. Doa rata-rata yang diminta adalah, Habib tolong doa rezeki, Habib doa sugih cepet, Habib sugih cepet ki ono bapakmu sugih terus bapakmu sedo. Sugih cepet itu. Ayahmu kaya raya terus ayahmu meninggal dunia, kamu ahli waris tunggal, itu cepet kan? Kaya. Tapi kalau namanya hidup itu ya semua ada proses diikuti. Gak ada yang instan. Kalau ada 1, 2 itu sama dengan tidak ada. Karena diukur dengan rata-rata kebanyakan manusia. Nabi Isa alaihissalam ya lahir tanpa pernah ibunya disentuh manusia. Jangan nanti kamu punya istri, kemudian kamu akan bilang, biar nanti anakku seperti Nabi Isa. Kenapa? Tanpa ku sentuh nanti kamu biar hamil. Caranya ya piye? Tanpa disentuh dokter, tanpa disentuh manusia, kuasa ilahi, nanti kamu bisa hamil. Yaitu bisa dengan izin Allah, tapi itu hanya untuk Nabi Isa. Kasus-kasus tertentu. Nah, kalau untuk normalnya manusia, jalankan aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnatullah fil alam. Dan Rasul ngasih rumus, ngomong sing apik. Ini tadi ya, yang pengen cepat sugih, yang pengen hajatnya cepat kabul, yang pengen ya pokoknya cepat pengennya dapat gitu ya. Jangan pernah ngomongkan yang enggak kamu pengen. Contoh, pengen punya mobil, pengen punya suami, pengen punya istri, pengen punya anak. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi kalau kalimatnya begini, sampai sekarang saya belum diberi keturunan. Pengen punya anak, terus ada kalimat sampai sekarang saya belum diberi keturunan. Ini kalimat baik atau kalimat jelek?
Jelek toh? Bagaimana bisa mendapatkan yang baik kalau yang digunakan kalimat yang jelek? Sementara rumus dari Nabi Muhammad SAW, kalau kamu percaya sama Allah, kamu percaya sama hari akhir, ngomong yang baik, selesai. Kamu percaya Allah akan kasih kamu anak, kamu percaya Allah akan kasih kamu keturunan, jangan bahas sampai sekarang saya belum diberi keturunan, tapi cukup kamu ngomong Allahumma, Allahumma, ya Allah beri saya keturunan, ya Allah beri saya anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin. Itu yang dipanjatkan oleh anbiya wal mursalin. Ora kaken anu ya 10 tahun kok udah anak ya negatif, betul? Gresula negatif. Jadi makna siapa percaya sama Allah dan hari akhir, fal yakul khairan, hendaklah ngomong yang baik atau diam. Maknanya ternyata luas atau enggak luas? Dari dulu kan mungkin sebagian kita pahamnya kalau iman sama Allah dan hari akhir ngomong yang baik-baik gitu ya. Ngomong yang baik itu jangan ucapan maksiat gitu kan, cuman sebatas itu betul, tapi bukan sebatas itu. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nggak pernah bicara dari hawa nafsu, yang sifat kalimatnya jawamiul kalim, singkat, padat, full makna. Dan ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan, wena. Saya telepon ke suatu bank. Ya, ke suatu bank syariah. Saya nggak usah sebutkan nama banknya ya, iklan nanti. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya butuh ini. Jawabannya customer service-nya standar. Maaf Pak, kalau untuk itu nggak bisa cepat, itu lama. Saya jawab, saya mau cepat. Pak, itu lama. Berapa cepat? Loh Pak, mestinya tanya berapa lama? Enggak, saya enggak mau pakai kata lama. Saya maunya berapa cepat. Mau sebulan, mau 2 bulan, pokoknya berapa cepat. Bukan berapa lama. Kenapa? Karena menggunakan berapa lama artinya negatif. Berapa cepat meskipun lama, tapi kalimatnya positif. Berapa cepat? Umat tawamu. CS-nya puyeng. Ini Habib gimana sih? Dikasih tahu itu lama kok ngeyel. Ya, saya nggak mau kata lama. Sebutkan saja angka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Berapa cepat? 1 bulan. Oke, gitu. Berapa cepat? Jangan menggunakan kata negatif untuk saya. Lama, saya nggak mau. Saya mau cepat. Jadi berapa cepat yang bisa kamu lakukan? 1 bulan, oke. 2 bulan, oke. Tapi kalimatnya cepat. Kenapa? Karena perintah Nabi Muhammad SAW ngomong sing apik. Kalau lama tuh jadi beban buat kamu. Kalau cepat itu menyenangkan buat kamu. Jadi ngomongnya berapa cepat? Saya mau nanya, berapa cepat kamu akan nikah? Hei jombloan dan jomblowati. Jawab, masih lama Habib. Loh ngono meneh to. Sun es buh apa ya? Secepat mungkin. Secepat mungkin, secepat kilat. Cepat banget itu. Ya, secepat kilat. Cepat. Kalimat yang positif. Kamu pengen jadi orang kaya berapa tahun lagi? Sekarang. Ojo kakek mikir, ya 10 tahun lagi, suwe banget. Oh tinggal pengen aja kok suwe gitu loh. Kan pertanyaannya kamu pengen jadi orang kaya berapa tahun lagi? Kalkulator, ini bisnis keuntungannya sehari sekian, ini ya 10 tahun lagi. Ini baru ngomong pengen loh. Baru kelas pengen, belum praktek, udah 10 tahun. Lah prakteknya berapa tahun? Kamu pengen jadi orang kaya kapan? Sekarang. Yo mikir, ikut mikir. Loh kok kamu bilang sekarang? Loh yang ngasih kekayaan kan Allah. Allah membuat saya sekarang kaya, ya selesai. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada umatnya, siapa percaya sama Allah, hari akhir, ngomong yang baik. Ya udah, saya percaya Allah bisa buat saya kaya sekarang. Maka saya pengen kaya sekarang. Selesai. Tapi kenyataan, gak usah bahas kenyataan. Karena yang paling nyata buat saya hanya Allah, gak ada yang lain. Wah, Masya Allah. Terus isuke meneng tok ngelamun.
Ngawur itu berarti al stresu ya. Bukan begitu. Dia lanjutkan semangat bekerja dan berusaha. Jadi maksud ngomong yang baik sudah mulai paham sekarang. Ngomong yang baik itu yang tidak mendatangkan dosa. Itu ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu yang menunjukkan sikap kita percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat-kalimat yang penuh semangat. Ya, penuh semangat. Itu namanya ngomong yang baik. Contoh, Bu, Ibu punya anak perempuan. Kapan mau dinikahkan? Saya udah ketemu banyak ibu-ibu itu. Anaknya sekolah gitu ya. Saya ucapkan, insya Allah segera dapat jodohnya. Nah, kok jawabannya itu menyayat hati saya. Masih kecil, Bib. Biar selesai dulu sekolahnya. Sing ngongkon ra bisa iki ya sobo gitu ya. Kan saya membangun kalimat yang positif. Semoga segera ketemu jodohnya. Mestinya jawabannya apa? Amin. Selesai. Tapi ada oknum ibu-ibu dalam sebuah sinetron. Masih kecil, Beb. Masih kecil, Ustaz. Ya, biar selesai dulu sekolahnya. Gitu kan ya? Masya Allah. Jadi dia membangun nikah anaknya itu susah. Anaknya susah nikah. Padahal negara tidak pernah mempersulit orang untuk nikah. Bahkan yang sudah hidup sekian lama nggak punya surat nikah dinikahkan massal oleh negara gratis. Umurnya belum sampai, negara udah buat sistem. Kamu ajukan pengadilan untuk percepatan pernikahan. Betul begitu sistemnya? Nggak pernah menghalangi. Jadi yang menghalangi siapa? Omonganmu sendiri. Halo, Bu. Pengen nggak Bu anaknya jadi orang soleh yang kaya? Nunggu selesai kuliah dulu ya. Jadi kayanya nunggu selesai kuliah, solehnya nunggu selesai dari pesantren, solehnya nunggu kalau sudah hafal Al-Quran, solehnya nunggu kalau udah belajar ke Hadramut, solehnya nunggu kalau udah belajar ke Mesir, solehnya nunggu kalau udah belajar ke Mekah Madinah, solehnya nunggu kalau udah pulang haji. Swimen terlampau lama. Bu, Pak, gimana anaknya? Oh soleh. Anak saya soleh. Hafal Quran? Belum. Solehnya dari mana? Emang namanya soleh. Memang namanya soleh. Saya tuh mau ke Raudhah Tawangmangu, ada warung namanya warung saya. Wah, saya tuh bilang dalam hati sama Mas Seto, wah ini yang kata Mas Seto ini, Bib, ini yang punya warung baik hati. Kenapa? Jadi nanti kalau kita ngomong sama orang, yuk ke warung saya yuk gitu ya. Di mana Bib warungnya? Ya di situ. Warung siapa? Warung saya. Padahal namanya warung saya. Itu menyenangkan hati orang ya. Yuk ke warung saya yuk gitu ya. Padahal namanya warungnya warung saya. Kalimat positif. Falyaqul khairan artinya kalimat positif. Nah, kalau kita lihat ucapan itu seringkali bisa dikatakan 99,999% akan menjadi kenyataan. Kalau seseorang biasa mengucapkan susah cari duit, dia akan dibuat susah cari duit. Kalau seseorang bilang susah cari teman, dia akan dibuat susah cari teman. Kenapa seperti itu? Ini cek nanti ya dalam kehidupan yang pernah kita alami. Makanya orang-orang Jawa tempo dulu dan orang-orang Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, pokoknya orang dulu gitu ya, itu selalu sensitif dengan ucapan negatif. Jangan ngomong jelek, nanti diamini malaikat. Betul?
Betul? Kalimat sederhananya kan nanti diamini malaikat. Itu kalimat sederhana. Malaikat lewat medeni. Padahal malaikat nggak perlu lewat, ada yang parkir di kanan dan kiri. Gitu ya. Tapi sampai istilahnya malaikat lewat nanti bahaya ini. Kalau diamini malaikat. Suruh ngomong yang baik. Tapi akhir-akhir ini saya berdasarkan fakta lewat pesan WhatsApp yang masuk, saya ketemu begitu banyak pesan yang isinya kalimat mumet, kalimat negatif. Gayanya kadang itu positif gayanya ya. Alhamdulillah Allah menguji saya dengan musibah ini sudah 2 tahun. Iki genaki waras apa ora ya? Alhamdulillah Allah menguji saya dengan musibah ini sudah 2 tahun. Ini contoh ya. Contoh. Ini kalimat kira-kira kalau Anda sebagai malaikat, dengar ada manusia yang ngucap seperti ini, sebel atau enggak sebel? Ini maksudnya mau ngapain Allah ini? Belajar tuh dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail, kita kemarin sembelih kurban ya, atau kita melihat orang yang beli kurban. Nabi Ismail alaihi salam diminta nyawanya oleh Allah Ta'ala lewat mimpi yang diperoleh ayahnya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Apa ucapan Nabi Ismail ketika ayahnya ngomong aku mimpi nyembelih kamu? Nabi Ismail nggak ngomong, ya udah ayah laksanakan perintah Allah itu. Allah kan yang merintah nyembelih, laksanakan. Nggak ngomong begitu. Kenapa? Urusannya nggak enak. Urusan disembelih. Jadi jangan bawa-bawa nama Allah. Makanya Nabi Ismail ngomong, ya abatif al ma tu'mar. Hei ayahku yang kucintai, lakukan yang diperintahkan kepadamu. Lakukan yang diperintahkan. Yang merintah tidak disebutkan. Fa'ilnya nggak ada, majhul. Lakukan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah. Engkau nanti akan dapati aku insyaallah masuk dalam kelompok orang yang sabar. Masya Allah. Kondisinya nggak enak, kalimatnya positif. Nggak ada yang negatif. Nggak ada kalimat Nabi Ismail. Ayah tega amat sih. Masa sih mimpinya seperti itu? Gak ada. Allah yang merintahin ya. Gak ada. Karena ini gak enak, gak nyebut Allah yang perintah. Lah kok sekarang ini loh, kita ini manusia, kita ini manusia, makhluknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah Ta'ala, bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani-beraninya mau minta sama Allah, tapi dalam kehidupan ngomongin Allah. Ngomongin Allah, ngerasa nih Gusti Allah, gunjing Allah. Hidup kok seperti ini ya, suami saya kok modelnya begitu ya, anak kok begini ya, negatif semua. Padahal perintah Nabi cuma 2, ngomong yang baik atau dia. Gampang ya? Gampang atau susah? Alhamdulillah sudah 45 menit saya bicara. Padahal tadi rencananya hanya 40 menit. Bu, Ibu, saya nanya, boleh ya Bu, kapan terakhir kali ngomong positif sama suaminya yang sudah punya suami? Ibu, ini ada satu sinetron drama ya, boleh? Pakai drama lagi boleh? Baru dibuat jam 10 lewat 1 menit. Ada seorang istri kangen sama suaminya. Istri kangen sama suaminya. Tapi kalimatnya yang muncul begini. Kalimatnya yang muncul. Ini istri kangen pol sama suami. Tapi kalimatnya yang muncul begini. Kalau udah nggak mau pulang, nggak usah pulang sekalian. Kalau sudah nggak mau pulang, nggak usah pulang sekalian. Saya mau nanya, ini kalimat bagus atau nggak bagus? Jeleknya luar biasa. Padahal ini istri
kangennya luar biasa. Mestinya kalimatnya bagaimana? Mas, kendang mulai kangen. Selesai ya? Selesai. Tapi kenapa kok ngomong negatif? Siapa yang ditiru? Yang ditiru ini siapa? Rasulullah SAW, istri Nabi Muhammad SAW, istrinya para wali, atau enggak enak ngomongnya, tokoh dalam sebuah drama. Nah repotnya kalau udah muslim-muslim, muslimah-muslimah, warga-warga ini, kita-kita ini bukan belajar dari ajarannya Allah dan Nabi Muhammad SAW, tapi belajar dari aktor yang buat aktor itu siapa dalam sebuah film, gak jelas pemikirannya. Ngeri. Ibu, jadi kalau ibu ahli nonton drama tiap hari, berarti guru ibu siapa? Sutradara. Gurunya sutradara. Tergantung sutradaranya itu mukmin atau enggak mukmin, betul ya? Sutradaranya itu setuju enggak dengan ajaran Nabi atau enggak setuju dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berarti bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Secara tidak sadar nanti pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW itu kita serap dan diyakini sebagai kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Jadi rumusnya itu tadi, ngomong yang baik atau diam. Gampang enggak Mas? Wajah-wajahnya ini Masya Allah nih, sumringah setengah lapar. Iya. Bu, ibu, bu, wong saya aja semangat kok jenengan enggak apa namanya, ya enggak gimana, terserah dilanjutkan sendiri kalimatnya. Saya semangat, bersemangat. Jadi orang hidup ini harus punya semangat. Yang dipunyai cuma itu, kendaraan itu semangat. Lanjut dikit boleh? Setelah yang berikut ini, monggo dilanjut. Oke ya, ini rahasia kalimat. Rahasia kalimat. Jadi jangan pernah ngomong yang negatif, karena ucapan yang negatif, yang jelek itu akan membawa pengaruh yang jelek. Kalau nggak percaya, mungkin ada yang pernah mengalami naik motor tiba-tiba mikir ban kempes, hasilnya kempes. Betul kan? Itu bahaya itu kalau ada pikiran gitu, harus langsung la ilaha illallah, nggak kempes. Setan itu yang ngajarin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Omong yang bagus. Nah sekarang saya kemarin pas butuh uang. Namanya saya lagi bangun, kan ya butuh uang buat bayar tukang, bayar bangunan. Butuh uang. Maka saya proyeksikan itu ilmu Nabi tadi, iman sama Allah, hari akhir, ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Tinggal saya ngomong yang baik. Ini tangan saya gatel ya, padahal gak gatel, tak garuk-garuk. Kata orang tua dulu, biar muncul rasa gatel ya. Kata orang tua dulu, kalau tangan gatel tandanya mau dapat rezeki. Nah, kalau Nabi kan ngajari, pertanda baik itu boleh diikuti. Nabi SAW kan yuk fa'al khair. Dahulu Nabi Muhammad SAW kalau ada pertanda baik senang, ya senang. Jadi kalau orang dulu bilang tangan gatel tanda mau dapat rezeki, jangan kamu bilang tahayul. Ini kan kalimat baik atau kalimat baik. Tangan gatel berarti mau dapat rezeki. Ya tak garuk. Wah rezekinya akeh gitu ya. Rezekinya banyak ini. Insya Allah. Beda dengan begini, lihat nih hebatnya orang dulu. Tangan gatel, kok gatel gini ya? Tangan kok gatel gini tuh ya? Piye tuh kok gatel? Enak enggak ini? Enggak enak. Sama-sama garuk kan? Yang satu garuk, kalimatnya apa? Tangan gatel mau dapat rezeki. Yang satu, ini binatang apa ya nih ya? Ini virus bukan ini? Kok gatelnya seperti ini ya? Mana yang lebih enak? Rezeki. Ya. Tadi saudara saya lagi duduk sama saya sore. Airnya tumpah ke kursi saya. Tumpah.
Terus bilang, maaf Kang, ini nggak pernah tumpah, ini kok bisa tumpah padahal tertutup tempat airnya. Saya bilang, kok minta maaf gimana sih? Makasih saya. Kok makasih gimana, kan nih kursinya basah. Kata orang tua dulu, air tumpah rezeki berlimpah. Air tumpah rezeki berlimpah. Enak atau enggak enak? Enak. Coba kalau air tumpah, iki jemure piye iki? Oh ya, ngene iki rekoso. Positif atau negatif? Negatif. Orang dulu udah ngajarin jangan ngomong jelek. Anak, ibu-ibu pasti paham betul. Anak dulu kita masih kecil, kita kan pernah kecil ya, pernah ya. Iya, cuman kamu nggak nemuin orang-orang tua yang saya temui. Ya, saya waktu kecil itu, kalau saya tuh masya Allah kecil saya, masya Allah, ahli lari, ngejar layangan, ya, main ke pabrik naik ke atas kayu, tumpukan-tumpukan kayu, papan tuh naik, masya Allah saya. Kalau ada yang ngucap, tuh anak nakal banget gitu ya. Ya, jawabannya orang tua dulu apa? Itu pinter, orang nakal. Pinter, bukan nakal. Kalimatnya itu anak pinter. Tapi kok tega-teganya ibu-ibu zaman sekarang anaknya sendiri, dia mengandung 9 bulan, dia pertaruhkan nyawanya, dia susui dengan ASI-nya, dia tidak tidur di malam hari, dia besarkan dengan susah payah, anaknya loncat-loncat, ibunya teriak, kamu kok nakal sih nak? Masya Allah. Begitu ibunya bilang nakal, malaikat lewat, Allahumma amin. Selesai, khatam. Dan mbok ngomong yang bagus, wah masya Allah, nah, pinter kamu, masya Allah, pinter. Sama pegang kepala, tak apa-apa, nanti itu jadi anak pinter. Jadi sabda Nabi tadi SAW, maknanya dalam atau enggak dalam, luas atau enggak luas. Ya, jadi tinggal ngomong apa? Yang baik-baik saja, meskipun kenyataannya enggak enak. Lihat doa Nabi SAW kalau ada orang sakit, orang ngeluh sakit panas, jawabannya apa? Labas tohur insyaallah. Maka makalah SAW betul, gak jadi masalah, insyaallah menghapus dosa. Bener, diajarin ngomong yang baik, ngomong yang baik. Nah kenapa sekarang kita ini kok terlampau mudah ngomong yang jelek, menciptakan yang jelek di ruangan kita sendiri, di handphone kita, di sekitar kita, yang diomongkan yang jelek, ya jadinya jelek. Maka berusahalah mulai malam hari ini ngelatih, kondisinya apapun ngomong yang bagus. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka keindahan. Jadi kalau ucapan kita itu indah-indah, nanti Allah jatuh cinta sama kita, senang sama kita. Kalau udah Allah mencintai kita, selesai. Ya, semua akan dibuat cinta sama kita. Jelas semuanya? Udah, alhamdulillah jam 10:10. Ini kan ada santri weekend ini. Ya, ini teman-teman santri besok pagi kajian sedikit. Ya, kemudian kalau kegiatannya ya enak aja, nyantai-nyantai saja. Yang penting ikut sholat, ikut zikir, ikut makan, ikut tidur. Enak toh? Ya ikut makan, ikut tidur. Semuanya gratis. Kalau ada pungli laporkan ke saya. 100% gratis ya. Makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Buat santri juga dapat kaos. Gratis tuh, udah pakai kaosnya. Kaos yang apa? Yang lama atau baru tadi? Yang lama ini. Setiap jadi santri dapat kaos. Laki dapat, perempuan dapat. Beb, saya santri weekend yang kemarin kok nggak dapat. Beli kaosnya kosong stoknya. Jadi mau disablonkan tapi kaosnya tinggal yang kualitas jelek. Daripada jelek ya nggak usah dibuat. Beb, kok saya terlambat belum dapat kaosnya yang hari ini? Iya, itu cari kaos yang kualitasnya bagus, itu stoknya pada habis, baru ada tadi habis Jumatan. Jadi baru disablon. Ya mungkin masih nunggu ke kering sebagian. Besok insya Allah udah bisa dipakai. Insya Allah. Bu, ibu, jelas. Jadi pengennya apa bu? Yang baik atau yang jelek?
Oke, jadi besok kalau ketemu suaminya ngomongnya gimana, Bu? I love you. Suaminya 3 bulan nggak pulang, ngomongnya apa, Bu? Mas, kangen Mas, Mulyo, kan begitu ya. Jangan suami yang 3 bulan nggak pulang, orang gelem mulih minggat sisan. Ya naudzubillah min dzalik. Terakhir satu pelajaran tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, jangan sampai salah pandang. Karena mungkin kita ketika belajar suka salah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata pada Nabi Ismail alaihissalam, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Anakku tercinta, bapakmu ini mimpi nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ada yang kemudian mengatakan, tuh lihat. Nabi saja masih minta pendapat anaknya. Maka kamu tuh kalau mau berbuat sesuatu minta pendapat anakmu dulu. Jangan semena-mena sama anak. Kalimat ini mungkin maksudnya baik, tapi salah dalil. Dalil. Tidak ada Nabi mau berbuat sesuatu minta pendapat sama anak, nggak ada. Minta persetujuan sama anak, nggak ada. Yang namanya orang tua itu adalah pemimpin dan pemilik anak. Nah itu Nabi Ibrahim kan ayatnya fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Itu bukan minta pendapat, itu bahasa ujian. Menurut kamu bagaimana jawabannya gitu loh. Karena nggak mungkin perintah Allah akan dibatalkan atau dilaksanakan bergantung sama anak, nggak mungkin. Paham? Sembelih ini perintah siapa? Perintah Allah. Terus yang diperintah siapa? Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim akan menjalankan perintah atau membatalkan perintah bergantung pada pendapat anak? Tidak. Lantas kenapa Nabi Ibrahim nanya fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Itu menguji anaknya. Jawabannya apa? Kalau jawaban anaknya itu tidak benar, maka sebelum dilaksanakan proses penyembelihan tadi, sang ayah akan membenarkan anaknya. Jangan sampai engkau gugur dalam keadaan kamu salah. Paham? Sehingga bapak ngerti, oh ini anak saya belum bener, tak benerin gitu. Beresin dulu nih anak, didik dulu nih anak. Tapi kalau ternyata jawabannya udah bener, maka melaksanakannya itu dengan mantap, karena anakku anak yang soleh. Jadi bukan dalam rangka minta pendapat anak, tapi menguji anak ini soleh atau belum soleh. Ujian. Dan ternyata Nabi Ismail alaihissalam lulus. Ya abati fa'al, ayah laksanakan saja yang diperintahkan. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Mantaplah di situ Nabi Ibrahim alaihissalam, anakku solehnya luar biasa. Seperti doaku sebelum punya anak, Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bihulamin halim. Jelas semuanya. Jadi yang ngaku temennya Mas Novel, kalau dengar cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, jangan pernah berpikir Nabi Ibrahim minta pendapat anaknya dalam urusan ini. Yang ada adalah bertanya kepada anaknya untuk menguji anaknya tersebut lulus atau tidak lulus. Jelas Ibu? Jadi ibu jangan pernah minta pendapat anak kalau urusannya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, nak bagaimana pendapatmu? Nak, ya terserah kamu nak. Mau pakai jilbab boleh, nggak pakai jilbab boleh kok. Terserah kamu nak. Iki rada piye? Rada piye? Nak terserah kamu nak. Misal nih ya, ini ya rada nggak waras kalau yang satu ini. Nak terserah kamu loh nak ya, terserah pendapatmu. Kalau bapak sih nyaranin kamu segera menikah. Tapi kalau kamu mau kumpul kebo dulu terserah. Paham? Gak ada kalau udah perintah ke anak urusannya Allah Ta'ala ya perintah. Nak pakai jilbab, tutup auratmu. Kamu bapak, kamu ibu. Kalau anda nanti kamu yang diseret ke api neraka. Ngeri.com itu. Diseret ke api neraka. Lihat anaknya kok
apa namanya luntang-lantung nganggur. Yo perintah, nah kerja kamu. Kerja apa? Terserah, beli pisang, goreng, jual, kerja kamu. Jangan, nak gimana pendapatmu? Bebek nganggur bareng bapak atau kerja bareng bapak? Salah. Ya, jadi nanya ke anak itu dalam rananya itu mau pengen tahu kemampuan berpikirnya dan kekuatan imannya, sehingga kalau salah bisa dibenarkan, kalau benar bisa dimantapkan. Itu yang dimaksud. Jangan salah tafsir. Hati-hati kalau belajar. Jelas? Udah. Besok urusannya santri weekend. Malam ini saya masih terima tamu. Ya kan jenengan tamu saya tuh ya. Dan ini sudah dimasak dari tadi. Kalau adem ya rasanya semakin enak. Kalimat positif. Kalau adem rasanya semakin enak. Betul kan ya? Mudah-mudahan barokah manfaat. Ya, jazakumullah khairan. Untuk pemirsa dimanapun antum berada dan teman-teman yang ada di sini, sahabatku semua yang sudah membantu kami untuk angsuran pelunasan tanah yang kami hutang selama 1 tahun. Juni kemarin kami bayarkan, di bulan Juli sudah kami bayarkan 300 juta. Jazakumullah khairan. Bulan Juli ini lagi, nanti insya Allah minimal akan bayar lagi 300 juta lagi kami kumpulkan. Insya Allah selesai ya, insya Allah selesai. Pokoknya kalimatnya yang enak. Jangan pernah ngomong kalimat yang enggak enak. Udah gitu aja. Mudah-mudahan yang ikut andil dalam bentuk apapun ya, ikut andil cuma nunjukkan itu loh gitu toh itu ya. Pokoknya apapun wujud ikut andilnya, jazakumullah khairan, insya Allah dapat berkah yang luar biasa. Nah, teruntuk kawan-kawan yang ikut santri weekend pada malam hari ini, sekaligus saya kasih sedikit tata tertib. Tata tertib nomor 1 yang paling utama adalah sholat 5 waktu wajib ikut berjamaah ya, wajib ikut berjamaah di musola. Bagi yang berhalangan wajib tetap ke masjid musola ini, tapi nggak ikut sholat karena ini bukan masjid, ini musola. Jadi boleh yang berhalangan tetap, jangan berada di kamar kecuali yang sakit ya, yang kurang sehat, yang nanti minta izin biar didampingi. Kenapa? Jangan sampai nanti temennya suudzon, ini kamar ngopo yo izin gitu ya. Itu kok cuma berdua di kamar, kenapa sih? Jangan-jangan nanti nimbulkan dosa. Kemudian yang kedua, tidak boleh meninggalkan area Majlis Ar-Raudhah kecuali udah dapat surat dari saya. Ya, dapat surat dari saya, surat izin maksudnya. Tentunya nanti diwakili oleh yang mengurus perizinan surat tadi. Ya, jangan dikit-dikit, Beb mau ke Indomaret, Beb ke Alfamaret, Beb mau ke Beb kebanyakan surat nanti. Ya, nggak perlu belanja ke tempat belanja. Zaman sekarang kan ada Gomat dan kawan-kawannya. Cukup ketikkan dengan 2 jarimu, ya titipkan di pos, nanti akan sampai ke tanganmu. Kalau tidak, rezeki yang jaga pos. Gampang. Jadi kalau ada kebutuhan nggak usah keluar, cukup pakai aplikasi atau titip sama panitia. Lapar makan, dapur deket. Ya, dapur deket. Nggak usah nunggu jam makan kalau udah lapar. Jangan sampai nanti udah jam makan malam jam 8 misalnya gitu ya, jam 6:30 udah lapar, punya malu sama temennya, masih jam 8. Nah, datang geledak di kamar gitu. Kenapa? Kelaparan. Update status santri weekend kelaparan. Padahal dapurnya sudah disiapkan, silakan masuk kalau butuh makan, tinggal ngomong. Butuh minum ada di kamar masing-masing. Ya, air, teh atau kopi 24 jam. Habis ngomong sama pembantu Anda itu. Panitia itu semakan pelayanmu gitu. Ngomong saja, pelayan gitu. Ya toh? Akhlaknya kan luar biasa ya kan. Nanti Ustaz Iis gitu, pelayan gitu, tolong siapin teh di kamar habis gitu ya. Tidak apa-apa, sekaligus menguji keikhlasan ya. Panitia, paling nanti kamu dikasih tanda yang namanya ini, kasih tanda, daftar lagi, tolak, selesai. Mainnya halus, gitu ya.
nggak menghargai panitia, kasih tanda. Ya, itu permainan Ustadz Iis itu. Bercanda. Ya, jadi teman-teman dimanapun berada, inilah kegiatan Majelis Ar-Raudhah. Di antaranya santri weekend. Mudah-mudahan berkah semuanya. Ada yang nanya sama saya, Habib, kenapa kok belum terima santri tinggal di sini? Kenapa kok fokusnya di santri weekend? Ya, kenapa fokusnya di santri weekend dan orangnya ganti-ganti cuma 3 hari? Jawaban saya sederhana. Kalau mau jadi santri itu mudah. Tapi nggak semua orang bisa jadi santri. Ada yang bekerja, ya, ada yang sekolah di sekolah umum. Tapi pengen saat merasakan suasana pesantren. Saya tak ngurusin yang begini-begini saja. Aku tak bersama kawan-kawanku yang punya cita-cita pengen masuk pesantren tapi nggak kesampaian. Ya, jadi temanku banyakan. Ya, temanku banyak. Yang pengen ke pesantren beneran nanti akan saya tunjukkan. Kemana nyantri yang beneran. Kalau mau nyantri di sini tuh tinggal di sini syaratnya itu mudah. Harus kerja bakti sama saya 10 tahun dulu. Ikut ngecor, ikut gali pondasi, itu kan ya 10 tahun itu nanti baru jadi santri, statusnya santri. Karena udah teruji. Teruji bagaimana? Suruh angkat-angkat, siap. Mosek WC, siap. Baru pakai baju takwa ngaku santri Habib Novel. Nanti dulu mas. Nanti dulu. Ustadz Iis saja belum lulus kan? Belum. Beliau ini baru ahli di musola, belum ahli ceramah, belum. Kalau disuruh ceramah 5 menit, sholawat 30 menit. Betul ya? Betul. Jadi sudah ahli ngurus musola. Kalau mau cari menantu yang ahli ngurus musola, ini orangnya. Tapi jangan nyuruh saya, banyak yang, Beb, tolong Beb, ini adik saya, cocok nggak buat Ustadz Iis? Saya juga laki-laki. Kenapa saya nggak ditawarin gitu loh? Ya, ngomong aja langsung sama Ustadz Iis, mau nggak sama adik saya? Jawabannya dia nanti nggak masuk. Mau nggak sama kakak saya? Apalagi nggak masuk. Insya Allah jual mahal. Ini memang mudah-mudahan cepat ketemu jodoh bisa bahagiakan dunia akhirat. Ya, tapi syaratnya satu, pokoknya nikahnya dengan siapapun dan kapanpun wajib tinggal di Majelis Ar-Raudhah. Kok nggak ada jawaban, Is? Ini namanya dikurung saat bubare ya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nasinya silakan dibagi.